terdepan dalam membantu perjuangan bangsa dunia yang masih terjajah, terutama negeri Palestina. Di mana Palestina adalah negara yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka. Khotib sudah berangkat ke negeri Palestina, di mana ketika khotib melihat orang-orang Palestina di sana, mereka akan mengatakan, wahai bangsa Indonesia adalah bangsa kandung kami. Orang Palestina mengatakan kepada kami ketika berkunjung ke Palestina, dan mengatakan, bagaimana kabarnya Indonesia? Karena kami, Palestina dan Indonesia, merupakan saudara sekandung. Yang kelima, kita untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan adalah meningkatkan etos kerja di lingkungan kita masing-masing. Sehingga Al-Quran menyampaikan al-ikhlas bahwa maqamu ala maqami. Yang namanya ikhlas, kata Al-Quran adalah itu berjiwa profesional. Kalau kita guru, jadilah menjadi guru yang profesional. Kalau kita sebagai ASN, jadilah ASN yang profesional. Sebagai dai, jadilah dai yang profesional. Sebagai apapun kita, Allah tidak melihat dari jabatan kita. Allah tidak melihat isi rekening kita. Allah tidak melihat berapa jumlah harta kita. Tapi yang profesional menurut Al-Quran adalah orang yang dilihat bagaimana isi hatinya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa taqwah biimsali awamirihi wajtinabi nawahihi adaan liwajibi syukri ala fadli wa mintah. Jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan. Detik ini ada jutaan ahli kubur yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka dikembalikan kembali ke alam dunia, namun Allah tidak mengizinkannya. Ahli kubur mengatakan, ya Allah ya Rabb, atini fursatan. Ya Allah, berikan kepadaku kesempatan kembali ke alam dunia. Namun Allah mengatakan tidak. Namun ahli kubur kembali meminta, berikan kepadaku kesempatan ya Allah, barangkali 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan 1 jam. Namun Allah menolaknya. Seraya Allah mengatakan, wahai ahli kubur, apa yang kau minta jika kau kembalikan ke alam dunia? Maka ahli kubur mengatakan, aku ingin menjadi orang 2. Yang pertama, menjadi orang yang ahli sodakoh. Yang kedua, menjadi orang yang baik dan profesional. Oleh karena itu, inilah kesempatan yang terbaik untuk kita senantiasa menjadi pribadi yang ahli sodakoh dan ahli profesional dalam berbagai bidang apapun. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda alam, yakni Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani rahimakumullah, marilah kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita manusia yang sesungguhnya, dan kita adalah makhluk yang mulia di hadapannya. Dan oleh karena itu, iman kita harus senantiasa dirawat dan dihujamkan dari hati yang paling dalam. Sebagaimana iman dan perjuangan dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Di ayat ini Allah menyampaikan 2 orang yang berbahagia. Yang pertama sabar, orang-orang yang penuh kesabaran. Yang kedua orang-orang yang syakur, yang penuh dengan rasa syukur. Di mana Nabi Musa alaihissalam
menjadi teladan bagi kita, karena Nabi Musa adalah pribadi yang mampu membawa Bani Israel dari mulai zaman gelap menuju zaman terang benderang. Dan apa relasinya dan apa hubungannya dengan kita bangsa Indonesia saat ini? Hadirin rahimani rahimakumullah. Nabi Musa membawa kehebatan di Bani Israel. Apa hubungannya dengan kita kemerdekaan sekarang? Di mana Indonesia tidak lagi menjadi negara yang muda, tapi usianya sudah 77 tahun. Jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tentu merupakan buah manis daripada kesabaran yang panjang para bapak pendiri bangsa dan para pejuang pahlawan yang dimana mereka sabar dan syakur. Tidaklah para proklamator kita menjadi orang yang penuh kesabaran dan penuh kesyukuran jikalau mereka tidak mungkin menghujamkan, mengorbankan banyak sekali pengorbanan dari mulai air mata, kemudian harta, sampai tahta-tahta mereka. Kita tahu bersatunya Nusantara ini adalah bersatunya egoisme yang dihapuskan oleh para kerajaan-kerajaan yang ada di berbagai tempat. Oleh karena itu, sabar dan syakur menjadi banyak cerita yang dimana di Undang-Undang Alinea yang ketiga atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini penggalan, merupakan penggalan hiasan dan simbol yang dilantunkan oleh Bapak pendiri bangsa dan hubungannya dengan Al-Quran, sabarin syakur, penuh kesabaran dan penuh kesyukuran. Dan karakter sabar dan syakur ini adalah para kusuma bangsa dan pendiri NKRI wajib diwariskan oleh kita sebagai generasi penerus. Itulah cara yang tepat dalam rangka memelihara amanat proklamasi 17 Agustus 45. Di antaranya yang pertama, kita mengetahui bagaimana bunyi daripada proklamator kita yang terdiri dari 5 hal. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yaitu dengan menjaga setiap jengkal tanah air kita yang telah diakui oleh PBB. Yang kedua, kewajiban kita dalam mengisi kemerdekaan adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, terdepan dalam membantu perjuangan bangsa dunia yang masih terjajah, terutama negeri Palestina. Di mana Palestina adalah negara yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka. Khotib sudah berangkat ke negeri Palestina, di mana ketika khotib melihat orang-orang Palestina, di sana mereka akan mengatakan, wahai bangsa Indonesia adalah bangsa kandung kami. Orang Palestina mengatakan kepada kami ketika berkunjung ke Palestina dan mengatakan, bagaimana kabarnya Indonesia? Karena kami, Palestina dan Indonesia merupakan saudara sekandung. Yang kelima, kita untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan adalah meningkatkan etos kerja di lingkungan kita masing-masing. Sehingga Al-Quran menyampaikan al-ikhlas bahwa maqamu ala maqami. Yang namanya ikhlas, kata Al-Quran adalah itu berjiwa profesional. Kalau kita guru, jadilah menjadi guru yang profesional. Kalau kita sebagai ASN, jadilah ASN yang profesional. Sebagai dai, jadilah dai yang profesional. Sebagai apapun kita, Allah tidak melihat dari jabatan kita. Allah tidak melihat isi rekening kita. Allah tidak melihat berapa jumlah harta kita. Tapi yang profesional menurut Al-Quran adalah orang yang dilihat bagaimana isi hatinya. Jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Di samping teguh dalam kesabaran, kita juga dituntut untuk bersyukur. Bersyukur akan membagikan semangat juang dalam kerelaan berkorban, yaitu bersyukur mewujudkan kita merupakan jasa para pejuang baik dari kalangan agamawan maupun nasionalis. Sehingga kita tidak boleh mengklaim bahwa Indonesia adalah negara yang agamawi. Bukan. Indonesia negara yang nasionalis, itulah jawabannya. Sebagaimana kita tahu, Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang begitu indah,
terdiri dari suku bangsa yang begitu banyak, bahasa yang banyak, agama yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Indonesia betapa indah, betapa majmuk. Kalau kita sudah semua mungkin berangkat ke Eropa sana atau ke Amerika sana, di sana kita akan menemukan musim panas dan musim salju. Dan itu sangat tidak nyaman untuk kita hidup di sana. Namun di Indonesia kita bisa melihat 3 waktu Indonesia saja tidak mampu menghalang kita untuk bersatu. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, sabar dan syakur adalah 2 mata uang yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Kita bersabar menjadi pribadi yang profesional di kantor ini. Di kantor perpajakan ini, kita sabar. Meskipun kita sakit, kita sabar. Meskipun kita punya orang yang sakit. Dan ujung-ujungnya ketika kita menjadi pribadi yang sabar, maka timbullah yang terakhir namanya syakur, alias orang-orang yang bersyukur. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya, Syekh Muhammad Abdul mengatakan, tidak ada sabar itu tidak ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Rasul menyampaikan, sabar dari sebuah batas adalah hatta atanal yakin, alias meninggal. Itulah akhir dari sebuah kesabaran. Namun syukur juga sama, tidak ada batasnya. Sampai badan ini lepas dari ruh kita. Oleh karena itu, khatib ingin menyampaikan sekali lagi, sabar tidak ada batasnya, syukur pun tidak ada batasnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini lahirlah sebuah kalimat baldatun, thayyibatun, warabun gopur. Atau bahasa kita dikenal dengan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Di mana kalimat baldatun, thayyibatun, warabun gopur itu sudah terjadi di Mekah Al-Mukarramah. Namun, itu pun akan terjadi jikalau kita sebagai bangsa senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memakan dari makanan yang halal yang Allah sediakan di negeri kita. Kullu min rizqikum washkurulah. Makanlah, kata Allah, dari rezeki yang aku tebarkan di Indonesia dengan cara bersyukur. Artinya membagi kepada siapapun yang membutuhkan. Di kalimat yang terakhir, khatib ini menyampaikan ada kalimat penggalan yang sangat pas dengan keadaan kita, yaitu sekali merdeka, tetap merdeka. Dalam arti yang sesungguhnya adalah jangan ada sejengkal aset pusaka bangsa warisan pendiri itu diambil oleh orang lain. Sehingga kita menjadi bangsa yang bersyukur, akan senantiasa kita mensyukuri dari setiap jengkal tanah milik kita semua. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa badalnahum najainahum jannatain dawataini ukulu khatwin wasli syai'in min sidlil qalil. Hati-hati ketika kita tidak bersabar, ketika tidak bersyukur, hati-hati Allah mengancam kita di ayat Saba. Di mana di negeri Saba ketika masyarakatnya subur, makmur namun tidak bersyukur, maka Allah dengan kekuatannya Allah mengirim banjir bandang yang kuat sehingga terjadilah banjir bandang yang besar di negeri Saba, yaitu Sailal Arim, di mana tumbuh-tumbuhan hilang, buah-buahan lenyap, pangan hilang, buah-buahan habis, dan digantilah dengan satu buah sider, yaitu buah yang rasanya pahit dan kecut. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bersabar ditebalkan, bersyukur dikuatkan. Barakallahu li walakum bil Qur'anil adim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li walakum.